Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Praitno Berbagi. Kali ini akan disampaikan bagaimana listrik sampai ke rumah kita. Ini adalah materi pelajaran untuk kelas 6 SDMI. Ini juga sebagai dasar untuk di kelas 3, 4, 5. Di SMP juga ini bisa diambil pelajarannya karena ada materi pelajaran tentang kelistrikan. Baik, di sini di judul adalah bagaimana listrik sampai ke rumah kita. Mari kita sama-sama pelajari. Selama ini kita sering menikmati listrik. Hampir setiap hari dalam kehidupan kita tidak lepas dengan adanya listrik. Dari mulai lampu yang menyala di rumah, seperti kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan sekitarnya. Lampu jalan, kantor, dan sekitarnya. Berbagai alat elektronik, TV, mesin cuci, kulkas, komputer, dan lain-lain, semuanya menggunakan listrik. Tapi tahukah kalian dari manakah listrik berasal dan bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Meski kerap kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, ternyata masih banyak orang yang belum mengetahui cara kerja PLTA sebagai awal perjalanan arus listrik dan penghasil listrik. Seperti sudah pernah kita ketahui bahwa PLTA merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air guna menghasilkan energi listrik. Nah, bagaimana sistem tenaga listrik atau STL di Indonesia? Di Indonesia, STL atau sistem tenaga listrik memiliki beberapa rangkaian instalasi listrik yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pembangkit, 2. Transmisi atau penyaluran, 3. Distribusi, 4. Konsumen. Baik, di sini sistem tenaga listriknya dibagi 4 ya, di mana ini 1 adalah pembangkit. Pembangkit ini diperlukan berbagai tenaga yang diambil dari uap, gas, air, diesel, bahkan nuklir. Nah, di sini ada yang kedua adalah transmisi atau penyaluran, dan yang ketiga adalah sistem distribusi, dan keempat adalah konsumen. Nanti kita akan pelajari dari awal. Mari kita pelajari bersama bagian-bagian sistem tenaga listrik di Indonesia. Seperti tadi di gambar tadi ya. 1, kita akan pelajari listrik itu pertama itu dari pembangkit dulu ya. Pembangkit adalah proses di mana listrik dibangkitkan karena listrik adalah suatu energi yang dihasilkan dari perubahan energi. Bisa dari energi apapun, contohnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, pada kali ini kita akan pelajari yang pertama yaitu PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana ke pembangkit listrik tenaga air PLTA itu? Nah, kita ketahui bersama ya. Apakah kamu pernah mengunjungi pembangkit listrik sebelumnya? PLTA. Suatu PLTA biasanya dibangun di dekat sebuah waduk atau sungai yang memiliki aliran air yang besar. PLTA ini menggunakan tenaga air untuk menghasilkan listrik.
Tenaga air yang di dalam bahasa Inggris kita sebut hydropower adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat, karena pada air tersimpan energi potensial pada air jatuh dan energi kinetik pada air mengalir. Ini gambaran sebuah bendungan ya. Disinilah awal mula listrik itu dibangkitkan dengan menggunakan tenaga air. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air pada suatu air terjun atau aliran air sungai. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air ya. Dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Kemudian energi listrik tersebut dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga akhirnya energi listrik tersebut sampai ke rumah kita semua ya. Nah, kita akan pelajari beberapa bagian dari PLTA, diantaranya satu unsur utama dari PLTA itu adalah bendungan. Bendungan ini berfungsi menampung air dalam jumlah besar untuk menciptakan tinggi jatuh air agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain itu, bendungan juga berfungsi untuk pengendalian banjir. Coba kalian sebutkan bendungan atau waduk yang ada di Indonesia yang digunakan untuk PLTA ya. Silakan. Nah, di sini di bendungan ini air menjadi sarana potensial yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Lalu air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang untuk memutar turbin. Nah, di sini ya. Ini bendungannya. Ini dialirkan untuk memutar turbin. Yang kedua, bagian dari PLTA itu adalah turbin. Turbin ini berfungsi mengubah aliran air menjadi energi mekanik. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling turbin sehingga menyebabkan turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin. Nah, di sini ini adalah gambaran turbinnya ya. Ini ada aliran air jatuh yang begitu besar arusnya sehingga memutar baling-baling turbin ini. Ya, kita lanjutkan proses dari turbin itu. Adalah yang ketiga unsurnya di PLTA itu satu tadi ya, bendungan, dua turbin, yang ketiga generator. Nah, generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Generator merupakan sebuah alat yang dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga baling-baling turbin itu berputar. Generator juga akan ikut berputar. Alat ini memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. Nah, ini gambaran dari generator ya, yang diputar oleh turbin. Nah, inilah yang menghasilkan listrik. Setelah menghasilkan listrik dari generator itu, maka unsur yang keempat adalah jalur transmisi.
Jalur transmisi berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Sebelum listrik dikonsumsi terlebih dahulu, tegangannya diturunkan dengan transformatir step down. Nah, di sini nih ya kalian pernah lihat ya, ini ada transmisi ya untuk berfungsi mengalirkan listrik dari PLTA ini ya. Kalian pernah lihat ya di satu kampung atau ini di perkotaan juga ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ini gambaran ya, kalian bisa melihat ini bagaimana dari bendungan menghasilkan listrik ya. Kemudian transmisi di sini ada sebelum menyalurkan ke rumah atau industri, maka di sini ditampung dulu ya, dicek dulu, diturunkan. Ini seperti ini gambaran yang lebih lengkap ya. Kalian akan lebih mempelajarinya lebih banyak ya, lebih luas nanti di SMP, SMA ya, bahkan SMK kelistrikan. Nah, kita lanjutkan kembali. Di sini disimpulkan ya, ada pembangkitnya, kemudian transmisi tadi ya. Setelah transmisi, sebelum sampai ke konsumen, ini kita dibagi-bagi distribusikannya disesuaikan dengan ukurannya ya. Untuk rumah tentunya lebih kecil dibandingkan dengan untuk bisnis atau industri ya. Nah, di sini ada trafo distribusi ya. Kalian pasti sering lihat ini benda-benda ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari gambaran ini kalian bisa lihat ya. Coba kalian amati gambar apakah di bawah ini ya. Ini pertama terlihat para pegawai PLN ya. Dia sedang merangkai kabel-kabel ya. Kabel-kabel transmisi untuk disambungkan ke rumah-rumah ya. Nah, di sini ada seorang petugas PLN yang sedang memasang aliran listrik ke rumah ya. Di sini ada meterannya. Kemudian kalau listrik sudah mengalir di rumah, nah kalian bisa memanfaatkan di sini ya. Ada untuk kipas angin ya. Kemudian penerangan lampu untuk kita belajar. Ini ada radio juga, bisa di setel untuk apa? Hiburan ya, dengan suara, perubahan energi dari listrik menjadi suara. Ini perubahan energi listrik menjadi gerak, contohnya kipas angin. Nah, ini perubahan listrik menjadi cahaya. Di sini ada juga ya, kita perhatikan ini ada televisi. Ini perubahan energi listrik menjadi gambar cahaya ya. Di sini ada AC ya, ada kulkas. Nah, itu banyak sekali kita memanfaatkan listrik. Tentunya kita mesti bersyukur ya, karena di daerah kita sudah teraliri listrik, sehingga kita akan merasakan bagaimana terang benderangnya ya di sekitar kita. Kemudian kita bisa belajar ya. Kalau kita bandingkan ya pada pelajaran sebelumnya ya, bagaimana sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik. Nah, di sini kita sama-sama mesti memanfaatkan listrik ya, dan selamat menikmati listrik dengan berbagai manfaatnya yang luar biasa ya. Dengan adanya listrik, kehidupan kita lebih berwarna ya, karena dapat membuka jendela informasi dunia dan mencerdaskan anak-anak kita dengan bisa belajar dengan lancar, bisa mengakses internet ya. Kemudian kita juga tentunya di dalam pemanfaatan listrik ini tidak terlepas dari harus memanjatkan puji syukur ya. Mari kita syukuri nikmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga di daerah kita sudah terjangkau oleh listrik. Nah,
Dari pembelajaran ini, maka kita sepatutnya kita bersyukur, kemudian kita mensyukurinya itu dengan cara memanfaatkan listrik secara hemat. Jadi kalian tentunya tidak boros ya. Di antaranya salah satunya contoh adalah mematikan lampu saat sudah siang ya, udah terang. Kemudian kalian juga untuk misalnya menyaksikan televisi, itu kalau takut ketiduran, makanya TV-nya mesti harus dimatikan ya dari aliran listrik. Kemudian apa saja alat-alat yang tidak digunakan ya, maka kita harus mesti cabut, putus dengan aliran listrik ya, sehingga kita akan hemat ya. Tentunya kalian tahu kan, listrik itu juga kita harus membayar kepada PLN ya, berdasarkan tagihan penggunaan itu. Untuk itu marilah kita syukuri dengan cara berbuat menggunakan listrik sehemat mungkin. Nah, di video berikutnya nanti kita akan pelajari lebih luas tentang listrik, bagaimana cara dan rangkaian listrik dan sebagainya ya, dan cara menghitung berapa yang harus dibayar untuk penggunaan listrik dalam sebulan. Baik, ya mudah-mudahan pelajaran yang sedikit ini dapat bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel Prayitno Berbagi, subscribe ya, like dan klik tanda lonceng untuk bisa mendapatkan video-video berikutnya yang lebih bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Sekian, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan pembelajaran yang lain yang lebih efektif, lebih efisien untuk menggugah semangat kita tetap belajar. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.